Ini adalah tutorial pembuatan part nomor 3 pada alat roller bracket. Part nomor 3 adalah part yang berbentuk silindris. Pertama kali kita mempersiapkan adalah kita persiapkan terlebih dahulu inventor part, kemudian kita pilih plan yang akan kita gunakan. Kemudian pada pembuatan part nomor 3 nanti kita tidak menggunakan extrude, tetapi nanti kita menggunakan revolve. Nah, maka dalam persiapan pembuatan sketnya nanti ada sedikit perbedaan dengan pembuatan persiapan ketika kita mau menggunakan revolve. Nah, silakan untuk diperhatikan dalam pembuatan sketnya. Yang pertama, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu center line. Kalau saya aktifkan center line, kemudian saya pilih line, maka garis yang akan saya hasilkan nanti bentuknya adalah strip titik atau ini adalah garis sumbu sebuah lingkaran. Nah, garis sumbu ini nanti ada fungsinya. Kita nanti akan coba fungsi dari garis sumbu ini. Sebelumnya garis sumbu ini saya tempatkan dulu di titik kuning yang ada di tengah-tengah. Saya bisa gunakan coincident constraint ya, sehingga sekarang garis tersebut sudah berada di titik tengah yang saya butuhkan. Nah, sekarang saya tinggal membuat bentuk yang saya butuhkan. Nah, silakan untuk perhatikan pembuatannya. Ya. Sketch yang saya buat cukup seperti ini, tinggal saya beri ukuran sesuai dengan spesifikasinya. Yang pertama, ukuran dari sisi tengah ke antaranya ini 10, sehingga saya punya ukuran setengahnya adalah 5 mili. Maka saya beri ukuran dari sisi ini sampai ke tengah ini mempunyai jarak 5 mili. Ya, 5 mili. Kemudian ada ukuran 45 mili dari tepi ke tepi, sehingga di tengah-tengahnya mempunyai ukuran 22,5. Saya beri ukuran dari sisi ini ke sisi ini adalah 22,5. Ya. Kemudian ukuran yang terluar, yaitu yang paling jauh, adalah 58, sehingga setengahnya adalah 29 ya. Ya, 29. Nah, sekarang kita tinggal berikan ukuran diameternya. Nah, ukuran diameter ini kenapa tadi saya membuat ada center line? Ini ada fungsinya ketika kita membuat bentuk-bentuk yang nantinya ada ukuran diameter. Nah, sekarang kita beri ukuran terlebih dahulu. Diameter terluar adalah 100 mili. Maka kita beri ukuran dari ujung terluar sampai sumbu. Nah, sekarang kita tinggal memberikan ukuran diameternya. Ketika kita menggunakan garis sumbu, maka garis sumbu itu nanti akan menghitung sesuai dengan diameter yang ada. Jadi kita tidak perlu terus-menerus mencari tahu jari-jari yang perlu kita berikan ukurannya, sehingga
mempercepat kita dalam memberikan ukuran. Sekarang untuk ukuran ini diameternya 95, maka kita beri ukuran dari titik ini ke sumbu ini mempunyai jarak 95 mili. Nah, kita bisa menggeser kalau ini butuh ruangan yang lebih besar. Kemudian kita beri jarak diameternya adalah 87 untuk yang ada di tengah-tengah ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada bentuk radius. Nah, bentuk radius ini kita hasilkan nanti saja setelah 3 dimensinya tercipta untuk mempermudah kita dalam pemberian ukuran diameternya. Karena diameter di sini yang menjadi patokan adalah bukan radiusnya, tetapi di pertemuan garis dengan garisnya. Maka kita bisa memberikan radius itu setelah nanti dihasilkan 3 dimensinya. Kita beri ukuran terlebih dahulu, diameternya 87 dan ini diameternya 45. Dari sini ke titik pusat ini 87, kemudian dari sini ke titik pusat ini jaraknya 45, kemudian 32 dan 25, ini 32 mili, 32 mili, dan yang terkecil diameternya adalah 25 mili. Nah, kemudian untuk memberikan, kalau sekarang ini masih bisa digeser-geser. Nah, sekarang supaya ini tidak bisa digeser-geser kembali, kita berikan supaya dia fix atau tetap, maka kita kunci supaya dia tidak bisa berubah kembali. Nah, sekarang sudah terkunci bentuk ini, tidak bisa digerak-gerakan. Setelah jadi, tinggal kita lakukan mirror, kemudian select ini kita blok saja mana yang mau kita cerminkan, kemudian mirror line saya klik, kemudian pilih yang garis di antaranya, kemudian apply, kemudian maka akan dihasilkan kanan dan kiri dengan bentuk yang sama, kemudian done. Nah, setelah dihasilkan dua sisi seperti ini, sudah dihasilkan bentuknya dan ukurannya, sekarang saya finish CAD. Nah, setelah finish CAD, maka sekarang saya tinggal membuatnya menjadi 3 dimensi. Kalau part nomor 1 dan 2 menggunakan extrude, sekarang saya menggunakan revolve. Revolve ini kita gunakan untuk memutar bentuk yang akan kita jadikan 3 dimensi. Yang diputar adalah sketch yang kita butuhkan. Di sini kita pilih profil atau sketch yang kita pilih untuk diputar, kemudian aksis atau sumbu putarannya. Saya pilih sumbu yang tadi saya gunakan untuk menjadikan titik pusatnya. Nah, di sini saya bisa pilih full untuk 360 derajat, bisa saya pilih angle, yaitu hanya beberapa sudut saja, tidak penuh 360 derajat. Anda bisa menggantinya, tinggal membuat sesuai dengan kebutuhannya, 270 derajat ataupun mungkin 250 derajat atau mungkin 20 derajat atau mungkin full 360 derajat. Nah, seperti yang ada di gambar, kita butuhnya adalah full 360 derajat, sehingga tinggal kita klik OK. Nah, sekarang sudah dihasilkan part nomor 3. Nah, masih ada kekurangan, yaitu pemberian radius di tengah-tengah bentuk yang kita buat, yaitu menggunakan ukuran radius 6. Kita gunakan fillet,
kita ganti radiusnya menjadi radius 6. Kemudian tinggal kita pilih titik mana saja yang ada radiusnya. Ya, sudah dihasilkan radius. Sekarang tinggal pemberian bahan, pembuatan bahan. Untuk part nomor 3 ini dengan nama roller, masih menggunakan bahan cast iron. Seperti part nomor 1 dan part nomor 2, kita berikan perbedaan pada permukaan yang sekiranya itu dilakukan perlakuan atau pekerjaan pemesinan. Ya, kemudian kita klik kanan. Ya, maaf. Kita pilih. Klik kanan, kemudian properties. Ya, kita bisa memilih selain chrome. Kalau part nomor 1 2 kita memilih chrome, mungkin kita bisa memilih bentuk yang lain, bisa saja misalkan iron gray, maka nanti akan ditampilkan permukaan yang berbeda ya. Kalau kemarin chrome mengkilap seperti aluminium, sekarang iron gray ini masih menggunakan warna besi, tetapi sudah ada perbedaan antara yang dilakukan proses pemesinan dengan yang tidak dilakukan proses pemesinan ya. Intinya adalah untuk membedakan saja. Kalau sudah, tinggal di save sesuai dengan penyimpanan Anda masing-masing. Ya, sekian untuk part nomor 3. Sampai berjumpa di video selanjutnya.